Did you take a shower this morning? Did you take a bath? Yes? Did you brush your teeth this morning after you had your breakfast? Good job, children. Okay, children, this week we will learn about Hawaii. Yes, wow, what a beautiful island, yeah. Do you know in Hawaii and another country or another island that surrounded by the ocean grow tree that really good for us. Jadi di tempat-tempat yang udaranya panas, di tepi pantai, di pulau-pulau biasanya, atau di kota-kota yang berada di tepi pantai, itu tumbuh pohon yang sangat berguna untuk manusia. Apakah kalian tahu pohon apa? Ya, yang seperti ini adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini sangat berguna untuk manusia. Pohon kelapa ini dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya sangat berguna untuk kita. Kita bisa gunakan. Nah, hari ini Miss Nina punya buah kelapa. Nih, ini adalah buah kelapa yang dipetik atau dari pohonnya ya. Nah, buah kelapa ini banyak sekali gunanya. Kalau buah kelapa ini kita buka, di dalamnya ada air kelapa yang sangat menyegarkan, bisa langsung diminum dan banyak khasiatnya. Nah, selain itu, ini buah kelapa ini yang masih muda, sehingga airnya juga banyak dan dagingnya tipis, enak sekali untuk dimakan langsung jadi es kelapa muda. Siapa yang suka es kelapa muda? Ah, enak sekali. Nah, tapi buah kelapa yang sudah tua juga berguna untuk kita. Miss Nina punya batok kelapa. Nah, ini adalah batok kelapa. Kalau tadi kelapanya yang seperti ini ya. Kalau yang ini sudah kulitnya sudah dipotong, dan dalamnya karena ini kelapa yang tua sudah dikerok. Dagingnya tebal tapi keras. Jadi sudah dikerok dan bisa diparut. Apakah kalian tahu untuk apa ya kelapa parut? Wah, banyak sekali gunanya. Kita bisa gunakan untuk makanan, membuat masakan, atau membuat kue. Nah, hari ini kita mau mencoba membuat santan. Santan itu apa, Miss? Santan itu adalah larutan kelapa yang sudah diparut dan diperas. Nah, kelapa yang ini sudah diparut, tuh lihat, sudah dikerok dan sudah diparut. Nah, kalau sudah diparut jadinya seperti ini. Ini adalah kelapa parut. Nah, kelapa parut ini kita mau bikin santan. Santan itu buat apa, Miss? Wah, santan itu banyak sekali gunanya. Paling banyak santan itu digunakan untuk memasak. Santan itu rasanya gurih dan banyak manfaatnya juga. Jadi kalau masakan menggunakan santan biasanya jadi lebih manis dan lebih gurih dan lebih kental. Masakan-masakan yang menggunakan santan itu seperti gulai, seperti rendang, soto, lodeh. Wah, banyak sekali. Makanan-makanan kue-kue juga, surabi, kue-kue basah, kolak. Wah, semua menggunakan santan. Nah, jadi kita mau belajar ya, gimana sih dari kelapa parut ini bisa jadi santan? Nah, kita coba ya, kita siapkan nih. Yang perlu anak-anak siapkan, ada parutan kelapanya, lalu air hangat. Nah, kalau kita mau memeras kelapa parut menjadi santan, itu kita bisa jadi santan yang kental atau yang encer. Santan kental itu perbandingannya 1:1. Jadi kalau kelapa parutnya 250 gram, Mami tahu nih ukuran ini. Airnya juga 250 ml. Bisa juga yang sedang. Kalau sedang itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau santannya 1/4 kilo atau 250 gram, airnya bisa 500 ml. Nah, kalau sudah kita peras, biasanya bisa 2 kali peras. Jadi yang pertama dapat yang sedang atau yang kental, yang keduanya bisa dapat santan yang encer.
Ya, itu yang perlu kita siapkan, hanya kelapa dan air hangat. Ingat ya, gunakan air hangat supaya sari-sari di dalam kelapanya keluar semua. Oke? Nah, ini yang harus anak-anak siapkan ya, hanya 2, yaitu kelapa dan air hangat. Nah, Miss Nina mau membuat santan yang sedang ya, dan yang encer. Nih, kita ambil air hangatnya, lalu kita tuangkan ke kelapa parutnya. Nah, satu dulu ya, karena ternyata kalau airnya sedikit-sedikit, kelapa parut ini bisa mengeluarkan lebih banyak sari. Nah, lalu diperas-peras. Kalau kalian tidak punya sarung tangan plastik, kalian bisa mencuci dulu tangan kalian ya. Harus bersih tangannya kalau mau membuat santan, karena kelapanya akan kita remas-remas seperti ini. Nah, jadi diremas-remas terus sampai sekitar 1 menit, supaya sari-sari di dalam kelapanya itu keluar ya, dia supaya menyerap tuh, airnya menyerap, dan waktu kita remas-remas itu sari dari kelapanya keluar. Nah, kalau kita sudah remas-remas, kita ambil sebagian-sebagian ya. Tuh. Nah, kita ambil sebagian-sebagian, kita mau peras. Nih, begitu kita peras, akan keluar cairan santan yang kental, karena dia keluar dari kelapa parut. Nah, kita tuang nih sisanya. Nah, anak-anak bisa melakukan ini sendiri ya. Tuh. Mami boleh lihat dan membantu memberi petunjuk kalau kira-kira ada yang kurang. Tuh, diremas-remas oleh kalian ya, akan keluar cairan santannya. Tuh, hanya seperti itu. Miss Nina menggunakan air matang ya, air yang bisa diminum. Nah, memang sekarang banyak santan yang instan, tapi santan yang berasal dari parutan kelapa alami ini lebih sehat karena tidak mengandung pengawet dan rasanya juga gurih. Wah. Nah, sudah jadi deh santannya. Tuh. Kita bisa sekali lagi memeras kelapa parut ini dan mendapatkan santan yang encer. Nah, ingat ya, ini caranya dengan diremas-remas. Tuh, anak-anak remas-remas, tapi jangan sampai tumpah airnya. Diremas-remas. Santannya sudah jadi. Wah, kalau anak-anak sudah selesai membuat santan, kalian bisa minta tolong Mami. Mami, ayo masak makanan dari santan buatan aku. Mami pasti punya banyak ide. Bisa untuk membuat nasi kuning, bisa untuk membuat nasi uduk, bisa juga untuk membuat sayur lodeh atau sayur labu. Wah, banyak sekali masakan yang menggunakan santan. Bisa juga untuk membuat kolak atau surabi atau bikin es. Wah, enak sekali pasti bikin es sendiri. Ya, anak-anak bisa mencobanya membuat santan dari kelapa parut. Oke, sampai di sini dulu video Miss Nina, dan anak-anak ingat selalu jaga kebersihan tangan kalian. Setiap selesai bermain, sebelum makan, kalian harus rajin mencuci tangan. Oke, bye-bye. God bless you.